Kisah pengorbanan terakhir di langit perang, Kamikaze. Pada masa Perang Dunia II, di langit Pasifik yang penuh asap dan api, sebuah taktik ekstrim muncul dari Jepang. Pilot-pilot muda dengan gagah berani menabrakkan pesawat mereka yang penuh dengan bahan peledak ke musuh. Ini adalah kisah Kamikaze, taktik serangan mengorbankan diri yang mengguncang dunia dan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah. Pada tahun 1944, Jepang menghadapi kekalahan beruntun di medan Perang Pasifik. Kapal-kapal perang mereka tenggelam, pesawat-pesawat dihancurkan, dan sumber daya semakin menipis. Di tengah situasi putus asa ini, Laksamana Takijiro Onishi memperkenalkan sebuah ide radikal, serangan mengorbankan diri yang dikenal dengan nama Kamikaze. Kata kamikaze berarti angin suci, terinspirasi dari badai besar yang konon menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol pada abad ke-13. Dalam konteks perang modern, kamikaze berarti mengorbankan diri demi negara, demi menghancurkan musuh, dan demi melindungi tanah air. Siapa saja yang menjadi kamikaze? Kebanyakan adalah pemuda, berusia 17 hingga 24 tahun, yang baru lulus dari Akademi Penerbangan. Mereka adalah orang-orang yang penuh semangat, patriotik, dan siap mengorbankan hidup mereka untuk negara. Namun, tidak semua menjadi pilot kamikaze secara sukarela. Banyak yang direkrut dari divisi pelatihan, unit cadangan, dan bahkan mahasiswa universitas. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknik atau sains seringkali dianggap cocok karena kemampuan belajar yang cepat. Beberapa merasa tertekan oleh propaganda, tekanan sosial, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebelum misi, mereka akan menulis surat terakhir kepada keluarga, menjalani upacara perpisahan, dan seringkali meminum sake sebagai simbol perpisahan. Dalam surat-surat terakhir mereka, banyak yang menulis tentang harapan mereka untuk kemenangan Jepang, permintaan maaf kepada keluarga, dan keinginan mereka untuk mati dengan kehormatan. Pesawat-pesawat yang digunakan dalam misi kamikaze seringkali adalah pesawat tempur Mitsubishi A6M0 atau pesawat khusus mengorbankan diri, Yokosuka MX-Y7OK, yang diisi dengan bahan peledak. Pesawat ini diluncurkan dari kapal perang atau pesawat pembom, dan ditujukan langsung ke target. Pada bulan Oktober tahun 1944, selama pertempuran Teluk Leait, serangan kamikaze pertama diluncurkan secara besar-besaran. Pilot-pilot muda yang baru lulus dari Akademi Penerbangan, terbang rendah dan cepat, berusaha menghindari tembakan musuh, sebelum menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal sekutu. Mengapa mereka rela mengorbankan hidup mereka? Motivasi utama adalah patriotisme dan loyalitas kepada kaisar. Mereka percaya bahwa pengorbanan mereka akan membantu menyelamatkan Jepang dari invasi musuh. Budaya samurai, dengan nilai-nilai Bushido yang menekankan kehormatan dan pengorbanan diri, juga sangat mempengaruhi mereka. Bagi banyak pilot kamikaze, tewas dalam pertempuran adalah cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Namun, ada juga tekanan sosial yang kuat. Dalam masyarakat yang sangat menghargai kehormatan dan pengorbanan, menolak menjadi kamikaze bisa dianggap pengecut atau tidak patriotik. Bagi banyak pemuda Jepang, pilihan menjadi kamikaze bukanlah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Serangan kamikaze menimbulkan kerusakan yang signifikan. Ribuan nyawa hilang, kapal-kapal tenggelam, dan trauma psikologis melanda kedua belah pihak. Namun, meskipun serangan ini menyebabkan kerugian besar, mereka tidak mampu menghentikan laju kemenangan sekutu. Pasukan sekutu dengan cepat beradaptasi. Mereka memperkuat pertahanan udara, meningkatkan patroli, dan menggunakan radar untuk mendeteksi ancaman lebih awal. Serangan kamikaze menjadi semakin kurang efektif, meskipun tetap berbahaya. Pada akhirnya, dengan pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Ribuan pilot muda kehilangan nyawa mereka dalam usaha yang tragis namun sia-sia. Taktik kamikaze berakhir dengan berakhirnya perang, meninggalkan cerita tentang pengorbanan dan kehilangan. Untuk lebih banyak cerita seperti ini, jangan lupa untuk follow dan like.